Perkenalkan, nama saya Sylvester Antonio Junaidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kasus atau askan yang telah saya ambil untuk ujian pada rumah sakit. Jadi ini dia askan saya dengan judul Asuhan Keperawatan Anestesi pada Nyonya P dengan diagnosa AUB EC hiperplasia endometrium, dilakukan tindakan prokuretasi dengan general anestesi TIFA pada RSUD Perembun pada tanggal 3 Februari 2026. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai keluhan utama pada pasiennya. Keluhan utamanya, pasien mengatakan perdarahan pravaginam yang banyak dan berlangsung lama di luar siklus menstruasi. Jadi di sini diagnosanya AUB EC hiperplasia endometrium. Jadi rencana tindakan operasi yang akan dilakukan yaitu prokuretasi. Baik, di sini pertimbangan anestesi yang digunakan, jenis anestesinya yaitu ada general anestesi dengan teknik anestesinya TIFA. Indikasinya prosedur tindakan kuretasi itu durasinya pendek dengan perencanaan obat yaitu midazolam dengan dosis 30 mg, fentanyl 50 mikrogram, ketamin 50 mg, dan propofol 10 mg dengan penggunaan nasal kanul 3 liter per menit. Baik, di sini masalah kesehatan yang dapat diangkat dari askan ini, yang pertama, pada fase pra-anestesi itu dapat diambil cemas. Kemudian pada fase intra-anestesi itu ada 3 masalah kesehatan yang dapat diambil. Yang pertama, RK gangguan fungsi respirasi. Yang kedua, RK gangguan fungsi kardiovaskular. Dan yang ketiga, RK cedera trauma fisik pembedahan. Serta pada fase pasca anestesi, MKA yang dapat diambil yaitu resiko jatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan intervensi yang saya pakai pada fase pra-anestesi yaitu ada cemas. Di sini rencana tindakan yang saya pakai yaitu yang pertama, identifikasi tanda verbal dan non-verbal kecemasan. Yang kedua, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Ketiga, dengarkan dengan penuh perhatian. Yang keempat, jelaskan prosedur tindakan. Dan yang kelima, berikan informasi. Kemudian pada fase intra anestesi, di sini intervensi yang saya gunakan pada RK gangguan respirasi, yang pertama yaitu monitor status respirasi dan oksigenasi. Yang kedua, monitor pola napas. Yang ketiga, identifikasi efek perubahan posisi terhadap status pernapasan. Dan yang keempat, berikan oksigenasi sesuai kebutuhan. Kemudian intervensi MKA kedua pada fase intra anestesi yaitu RK gangguan fungsi kardiovaskular. Di sini intervensi yang saya lakukan yaitu monitor tanda dan gejala penurunan suara jantung. Yang kedua, observasi tekanan darah dan MAP nadi respirasi dan SpO2. Dan yang ketiga, monitor cairan. Keempat, pasang IV kateter besar dan pastikan aliran IV berfungsi dengan baik. Yang kelima, kolaborasi pemberian oksigenasi sesuai program. Dan yang keenam, kolaborasi terapi cairan. Kemudian MKA ketiga pada fase intra anestesi yaitu resiko cedera fisik, trauma fisik pembedahan. Di sini intervensi yang saya lakukan, observasi kedalaman anestesi sesuai plana 1-4. Yang kedua, lakukan pengaturan posisi. Ketiga, kolaborasi dalam asuhan tindakan anestesi umum.
Yang keempat, kolaborasi dalam asuhan tindakan anestesi dan sedasi. Baik, selanjutnya di sini pada fase pasca MKA-nya resiko jatuh, intervensi yang saya lakukan yaitu identifikasi faktor resiko jatuh, yang kedua identifikasi riwayat jatuh, yang ketiga identifikasi resiko jatuh dengan menggunakan skala resiko jatuh, yang keempat monitor tingkat kesadaran, yang kelima monitor tanda-tanda vital, dan yang keenam pasang pengaman tempat tidur. Baik, demikian presentasi atau penjelasan saya mengenai ASKAN yang saya ambil untuk ujian. Terima kasih.